Ramai. Selesai. Beri salam padamu, guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah, senang sekali melihat wajah-wajah penuh semangat. Walaupun cuaca mendung dan tadi pagi sempat hujan deras, tetapi kalian tetap semangat untuk berangkat ke sekolah. Semoga hari ini belajarnya dapat berjalan dengan lancar. Sudah siap belajar? Siap. Sebelum kita belajar, Ibu cek dulu kehadirannya. Ada yang masuk hari ini? Ada. Ada izinnya? Tidak. Semuanya apa? Ngaparan? Semoga yang izin, yang alfa tidak berangkat segera diberikan kesadaran supaya lain kali kalau tidak berangkat dapat mengirim surat izin. Mungkin tidak berangkat dikarenakan tadi pagi cuacanya bukan hujan. Ibu yakin kalian juga sudah ancang-ancang, aku nggak berangkat nih, hujan deras, semoga nggak terang, nggak ada. Ternyata jam 7 sudah ada. Dan akhirnya kalian berangkat ke sekolah. Oke, sebelumnya minggu lalu kita sudah melaksanakan ujian tengah semester dan beberapa di antara kalian ada nilainya yang belum memuaskan atau kurang baik. Untuk kesempatan kali ini Ibu akan memberikan kalian kesempatan yaitu menanyakan mana bagian soal yang tidak kalian pahami sehingga membuat nilai kalian kurang sempurna. Yuk, siapa yang mau bertanya bagian soal mana? Soalnya di bawah kan? Soal yang sudah dibagikan kalian taruh di atas meja dan cari soal bagian yang kalian tidak mengerti. Ya. Oke. Siapa yang ingin bertanya? Bagian mana yang kalian mengerti? Tunjuk jarinya dulu. Ya, ada. Bu, soal nomor 15 tentang perbedaan antara tema dan judul itu bagaimana, Bu? Soal nomor 15, coba kalian lihat. Jelaskan perbedaan antara tema dan judul dalam sebuah cerpen. Tema itu adalah ide pokok atau gagasan umum yang mendasari sebuah karya. Jadi tema adalah ide pokok atau gagasan umum yang mendasari sebuah karya atau cerita. Tema ini cakupannya luas, ya. Tema ini cakupannya luas dan tidak sempit. Terus sedangkan judul itu adalah spesifik yang dinamakan judul adalah nama spesifik yang diberikan terhadap sebuah karya atau cerita. Nah, judul ini cakupannya sempit ya. Jadi dia spesifiknya dari sebuah tema. Dalam tema ini, satu tema ini bisa digunakan untuk beberapa judul. Misalnya contohnya tema keluarga itu bisa menjadi judulnya misalnya keluarga cemara, keluarga bahagia. Jadi tema itu bisa digunakan untuk beberapa
judul, sedangkan judul hanya spesifik. Spesifiknya dari tema. Jelas? Yang berikutnya ada yang ditanyakan? Ya, Tiara? Cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf itu bagaimana? Cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Di situ ada paragraf pada soal nomor 17 dan bukan nomor 17 ya, nomor 12. Nomor 13 itu ada sebuah paragraf dan soalnya ide pokok dari penggalan paragraf di atas adalah. Nah, jadi sebelum kalian menentukan sebuah paragraf, itu kalian baca dulu, cermati dulu paragraf yang ingin kalian tentukan ide pokoknya. Nah, setelah dibaca kalian cermati, baru kalian tentukan. Biasanya ide pokok itu terdapat di awal kalimat atau akhir kalimat. Paham? Berikutnya lagi selain ada Tiara. Oke, Cayo apa Cayo? Izin bertanya pada soal nomor 2 dengan 6 hubungan kata hukum yang jelas dengan jenis dari kata hukum. Oke, kata hubung. Kata hubung itu biasa disebut dengan apa? Dengan konjungsi. Untuk penggunaan konjungsi, ini dari kelas 2 sudah pernah dibahas. Dari kelas 8 sudah pernah dibahas penggunaan konjungsi dan kata hubung. Nah, konjungsi dan kata hubung ini digunakan untuk penghubung kata, frasa atau sebuah kalimat. Nah, dalam soal itu kalian menggunakan kata hubung pada sebuah paragraf yang rumpang. Jadi kalian mengisi paragraf rumpang. Untuk jenis-jenis kata hubungnya atau kata konjungsi, itu yang pertama ada konjungsi koordinatif. Sudah pernah kalian catat? Kalian cukup membaca ulangnya. Ada konjungsi koordinatif, ada konjungsi korelatif, dan ada konjungsi subordinatif. Itu kalian pahami, kalian baca jenis-jenisnya serta contoh soalnya. Jadi kata hubung ini harus dicocokkan dengan kalimat, frasa, atau kata yang kalian gunakan. Ibu beri contoh konjungsi koordinatif. Ini antara lain ada dan, namun, tetapi, atau. Terus kalau yang korelatif itu ada jangankan, ada pun, baik maupun, bukan hanya melainkan, tetapi juga. Terus berikutnya ada konjungsi subordinatif. Itu ada meskipun, biarpun, sebab, karena, sampai, sehingga, dan lain. Sedangkan pada paragraf soal yang ibu berikan, itu yang kalian gunakan yaitu identik dengan konjungsi koordinatif. Contoh soalnya di sini ada pagi itu langit tampak cerah, matahari bersinar terang. Tetapi, nah itu adalah kata hubungnya. Jadi dalam kalimat rumpangnya itu kalian isi dengan kata tetapi udara tetap sejuk. Aku bergegas menuju pasar untuk membeli beberapa bahan makanan. Yang nomor 2, kata hubungnya lebih cocok dengan kata apa? Dan aku berencana membuat masakan spesial untuk makan malam. Di tengah perjalanan, aku melihat seekor kucing kecil duduk di pinggir jalan. Kucing itu tampak kelaparan. Yang ketiga yang cocok dengan apa? Dan kedinginan. Aku berhenti sejenak. Kalimat rumpangnya cocok dengan tetapi aku tidak membawa makanan sedikit pun. Aku merasa kasihan, lalu aku memutuskan untuk segera ke pasar dan kembali lagi nanti. Ica sudah paham? Ada yang disampaikan lagi selain itu? Tidak. Tidak ada, sudah jelas semua? Ya, paham. Oke, kalau sudah jelas semua, materinya kita lanjut besok ya. Jadi nanti ada perbaikan nilai untuk ujian tengah semester yang nilainya kurang baik. Nah, terima kasih kalian sudah mengerjakan ujian semester dengan
dengan baik. Pertemuan kali ini untuk materinya kita lanjutkan besok di pertemuan berikutnya. Semoga kalian masih selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa belajar di rumah.